Halo guys, kembali lagi di Minds.code dan di video kali ini kita akan membahas lebih jauh mengenai SDN. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa itu SDN, bagaimana cara kerjanya, serta kemarin di video akhir ada mengenai kontrol-kontrol yang biasanya digunakan untuk implementasi SDN. Nah, kontrol-kontrol yang biasanya dipakai untuk implementasi SDN ada OpenDaylight, ada Ryu, ada Pox, ada Onos, dan masih banyak lagi. Nah, kontrol-kontrol ini bisa dijalankan karena mereka memiliki protokol yang namanya OpenFlow. Nah, OpenFlow ini yang akan kita gali lebih dalam di video kali ini. Nah, sebelum masuk videonya, buat kalian yang belum like dan subscribe, silahkan like dan subscribe terlebih dahulu, karena di channel ini akan disajikan berbagai informasi yang menarik dan up to date mengenai dunia IT. Oke, sekarang kita langsung masuk saja. Mungkin bisa saya kecilkan dulu seperti ini. Oke, sebenarnya saya juga belum terlalu mendalami mengenai si OpenFlow ini. Nah, untuk itu kita sama-sama untuk googling aja langsung mengenai itu OpenFlow. Ini saya sudah membuka Firefox dan kita bisa cari itu OpenFlow. Nah, jadi apa itu OpenFlow? Nah, ini terdapat dari definisi dari SDN Central. OpenFlow ini adalah salah satu standar SDN untuk menjalankan SDN controller. Nah, OpenFlow ini adalah sebuah protokol yang digunakan untuk komunikasi gitu di lingkungan SDN, terlebih lagi di data center network. Nah, lain halnya, OpenFlow ini adalah set of specification yang dijalankan oleh ONF. Nah, jadi dengan kata lain, OpenFlow ini adalah sebuah protokol yang bisa membuat, karena kemarin SDN ini karakteristiknya adalah memisahkan control plane dengan data plane. Nah, karena dipisahkan control plane dan data plane, maka harus ada sebuah protokol yang bisa menyambungkan keduanya. Menyambungkan di sini dalam arti adalah agar mereka bisa berkomunikasi. Nah, yang bisa membantu mereka untuk berkomunikasi, inilah yang disebut dengan OpenFlow. Nah, OpenFlow ini adalah sebuah protokol gitu. Nah, kalau gitu kita boleh cari misalkan kayak alat-alat yang menggunakan OpenFlow. Misalkan seperti switch OpenFlow. Untuk penelitian saya berencana untuk memakai switch OpenFlow seperti itu agar bisa lebih real gitu ya untuk mengimplementasikan si SDN kita. Nah, kita lihat di sini switch OpenFlow bentuknya kayak gimana. Bentuknya ya ini arsitekturnya sih, maksudnya ini dalamnya. Kita tambahkan device. Oke, ya kayak begini. Jadi bentuknya sebenarnya mirip seperti switch biasa gitu. Namun dia ada tambahan sedikit di arsitektur dalamnya. Itu untuk harganya, kita coba lihat Stream OpenFlow. Oke, harganya adalah sekitar $19.995. Kalau kita rupiahkan 282 juta. Oke, karena saya nggak punya uangnya segitu, kayaknya mungkin kita batalkan saja untuk membeli switch OpenFlow. Kecuali kalau kita memang menemukan sebuah switch atau router itu yang sudah diimplementasikan
OpenFlow-nya. Nah, kita lihat lagi. Misalkan kita cari di Tokopedia gitu ya. Tokopedia. Produk nggak ditemukan. Oke. Jadi kayaknya sih memang belum antara memang belum masuk atau memang belum ada barangnya, karena beberapa hari yang lalu saya sempat cari itu ada sih memang, tapi harganya lumayan mahal. Kira switch support OpenFlow. Nah ini Open vSwitch, ini dia juga menggunakan teknologi OpenFlow, tapi entah kenapa tadi dicari nggak ada bentuknya, nggak ada gambarnya juga. Jadi dia bilang ada di sini. Ini untuk sekedar informasi juga, OpenFlow ini sudah ada dari OpenFlow 1.0, 1.1, 1.3, 1.4, 1.5. Dan kalau nggak salah untuk sekarang yang versi terbaru itu udah ada OpenFlow versi 3 gitu. Nah ini ada komen-komennya untuk ngeset, misalkan set bridge, set device dan sebagainya. Jadi memang semuanya dilakukan di dalam controllernya. Jadi kita tidak perlu mengotak-ngatik lagi ke dalam device-nya, ke masing-masing komputer dan sebagainya macam. Tuh. Cisco plugin. Oh, maaf. Maksudnya 1.3 bukan versi 3. Nah, untuk rencananya saya berencana untuk ya pasti kita harus belajar dulu ya antara belajar bareng atau bagaimana, mungkin saya juga akan membuat videonya gitu. Jadi kalau saya itu pernah untuk berdaftar Coursera untuk belajar mengenai SDN sendiri. Sebentar, saya masuk dulu ke Coursera-nya. Nah ini software defined networking, ini saya akses sendiri. Dan saya sudah sampai week 3. Tapi kalau kalian lihat dari week 1, dia ada bikin setup sendiri si SDN-nya ini dengan yang namanya Mininet. Jadi kalau buat kalian yang belum paham arsitekturnya, jadi kita bikin dulu sebuah anggapnya sebuah host gitu ya, sebuah host baru yang kita isi dengan controllernya dan Mininet. Nah nanti di Mininet sini akan dibuat topologi, misalkan mau berapa host, mau berapa switch, mau berapa controller, itu bisa dibikin lewat Mininet ini. Nah kalau lihat di sini, nah setup. Nah jadi dengan menggunakan command sudo mn ini, kita bisa membuat misalkan seperti ini. Kita bisa membuat 2 host, 1 switch, dan 1 controller, misalkan seperti ini. Ini untuk sederhana dulu. Nah yang perlu dilakukan di sini adalah untuk menginstal Vagrant dan VirtualBox dan git untuk mengambil VM-nya. Nah dia bilang dia bisa menggunakan sudo mn untuk membuat
topologinya. Ini untuk network CVM-nya, tidak terlalu penting. Kemudian saya coba cari lagi, saya agak lupa tempatnya di mana. Ini sepertinya push interaction. Nah ini adalah OpenFlow switch yang dikonekkan dengan controller. Jadi yang menjalankan semuanya adalah tetap controller. Nah, kenapa switchnya butuh OpenFlow? Karena switchnya ini hanya memiliki data plane, sedangkan control plane-nya ada di controller channel. Makanya untuk memberitahu kepada si switch bahwa H1 kalau mau ke H2 itu lewatnya lewat Ethernet 2, lewat port 2, bukan lewat port 3. Nah, itu perlu yang namanya OpenFlow untuk sinkronisasi data plane dan control plane-nya. Nah, ini komennya, contoh komennya adalah seperti ini. Sudo mn min topo single. Single artinya 1 ke 1. Kalau single 3 berarti 1 ke 3. Beda dengan apabila kita bilang ini adalah linear. Kalau linear, di sini linear, artinya kita bikin 3 switch dan 3 host. Tapi ini karena single 3, artinya kita bikin 1 switch dan 3 host. Oke, selanjutnya adalah min mac. Min mac itu artinya MAC address-nya dibikin sekuensial. Jadi kalau IP address-nya sekian, MAC address-nya sekian. IP-nya 10.0.0.1. Jadi MAC address-nya nggak akan jauh-jauh dari sini. Terus sekuensial, tambahin 1 untuk H2, tambahin 1 untuk H3. Nah, switch of VSK ini artinya kita bikin switch yang support OpenFlow serta kontrolernya remote. Oke. Setelah itu kita bisa cari dengan nodes atau dengan help. Terus kita bisa lihat H2 ifconfig. Jadi kita mau lihat konfigurasi IP untuk host 2. Kalau sudo mn-c artinya kita mendiscard atau kita menghapus topologi kita yang sebelumnya, yang sudah kita bikin tadi. Nah, ini dpctl ini adalah untuk user space process. Artinya untuk mengetahui tetangga-tetangganya ini dibutuhkan si dpctl ini. Kalau pesannya, kalau biasa disebutnya sebagai ARP. Nah, kita downflows. Kalau misalkan kita ping min C3 artinya kita ping 3 kali, itu dia tidak akan mendapatkan balasan. Kenapa? Karena belum ketahuan tetangganya yang mana, mau nge-ping ke H3 itu lewat mana kita belum tahu. Nah, karena itu kita panggil lagi add flow. Sini add flow artinya kita menambahkan jalur masuk dari 2 keluar ke 3. Nah, untuk baliknya, untuk ping kan harus ada pergi dan pulang. Nah, masuk lewat 3, keluar lewat 2. Nah, setelah itu baru bisa kita ping. Nah, oke, itu yang penting-pentingnya. Kalau mau dicoba boleh,
Untuk komen-komennya bisa dicari sendiri dari Mininet di sini. Ini Mininet, atau ini juga ada pernah talking. Nah, kayak gini. Jadi kita bisa download sendiri Mininetnya ke lokal sistem kita, atau bisa kita berikan kepada, misalkan kita built-in dengan VM. Nah, untuk VM-nya, kalau yang dia pakai ini, dia pakai ini, pakai GitHub di Noiselab Coursera SDN. Nah, ini setupnya seperti ini, itu dengan Vagrant. Nah, untuk Windows perlu menginstal Putty. Putty ini semacam tools untuk menggunakan SSH. SSH ini artinya jadi biar kita bisa connect ke VM-nya. Sedangkan untuk macOS bisa menggunakan terminal. Untuk saya memakai Linux, itu sudah terinstall SSH secara free. Jadi sudah dari awal sudah ada. Nah, untuk installnya kalian bisa menggunakan ini git clone, terus masuk ke Coursera-nya, kemudian jalankan Vagrant up. Saya juga sudah pernah menggunakannya, cuma ini agak lemot. Nah, ini Coursera SDN. Kalau kita buka, kita Vagrant up. Nah, nanti kita tunggu dulu prosesnya sampai dia berkomunikasi dengan VM-nya. Nah, untuk di sini saya sudah memiliki VirtualBox. Buat kalian yang mau mencoba juga, wajib untuk mendownload Git. Ya, Git karena ini menggunakan GitHub, sebenarnya bisa memakai GitHub desktop. Tapi kalau saya ini pakainya adalah Git command line, kemudian butuh untuk menginstal Vagrant, dan VirtualBox. Nah, sini kita bisa lihat bahwa Coursera SDN ini sudah up, dia sudah running. Nah, kita tinggal tunggu saja dia jalan. Oke, di sini dia bilang remote connection disconnect. Oke, kita coba lihat saja. Kita show. Kita lihat ada masalah apa. Karena seharusnya dia bisa langsung jalan. Nah, ini dia ada masalah dia nyangkut. Press S to skip mounting or M for manual recovery. S. Oke, dan skip info file, loading. Seharusnya setelah ini dia akan running perfectly dengan dia minta login. Nah, karena kebetulan bukan saya yang membuat VM-nya, jadinya saya tidak tahu loginnya apa, informasi loginnya apa. Nah, di sini dia sudah selesai. Di sini dia sudah jalan. Nah, kita bisa close ini. Lalu kita bilang bahwa dia continue running in background aja. Karena kita udah nggak butuh VirtualBox-nya. Bisa kita close aja. Kita hanya butuh ini. Terminal aja. Jadi kita bisa langsung pakai Vagrant SSH. Dan seharusnya dia akan langsung connect dengan si VirtualBox tadi. Oke, ini masih menunggu. Oke, kita sudah masuk ke dalam
yang tadi ke dalam VM yang tadi. Nah, untuk melihatnya bisa dengan LS, dia sudah punya mininet, sudah support OpenFlow, dan dia punya POX dan STX, RIP, dan Piratic. Ini mungkin Piratic juga controller untuk SDN-nya. Gitu. Jadi karena ini VM khusus untuk belajar, jadi memang diinstalkan beberapa macam controller biar kita bisa coba-coba. Nah, kemarin kan saya bilang saya rencananya mau coba OpenDaylight. Nah, tapi nggak apa-apa kalau mau kita coba POX dulu atau mau kita coba Ryu dulu. Semuanya sama aja. Yang penting hasilnya ada. Gitu. Nah, oke, kita coba aja yang tadi dijalanin ya. Di week 2 sini yang kita membuat ini instructionnya adalah dengan membuat sudo ini. Nah, nanti bentuknya akan seperti ini. Jadi kita membuat network yang isinya ada, karena dia single, jadi kita bikin H1, H2, H3 dan S1 ini. Tapi kalau misalkan kita bikin seperti kita clear dulu. Oke, kita bikin sudo mn min topo linear 3 min mac min switch psk min controller remote, maka dia akan membuat 3. Nah, seperti ini. H1, H2, H3, S1, S2, S3. Nah, terus ini artinya dipasangkan. H1 dipasangkan dengan S1, H2 dipasangkan dengan S2, H3 dipasangkan S3. Terus, biar semuanya terkoneksi, switch 1 dipasangkan dengan switch 2, switch 2 dipasangkan dengan switch 3. Jadinya semuanya connect. Jadi bentuknya seperti kotak gitu. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang setelah di breakdown, nah kita bisa lihat misalkan H1 ifconfig. Kita mau lihat konfigurasi IP di H1. Nah, dia 10.001. Nah, kemudian kalau kita mau ping, misalkan H1 ping H2. Nah, dia nggak akan bisa ping karena tulisannya adalah DHU atau Destination Host Unreachable. Artinya dia tidak tahu kalau H1 mau ping ke H2 itu lewat mana, dia tidak tahu. Nah, untuk tahunya kita perlu menggunakan komen yang ini, dpctl ini. Nah, tapi dpctl ini, lihat ini ada dolar ya, beda dengan ini mininet. Jadi kalau yang seperti ini itu dijalankannya di luar, bukan di dalam mininetnya. Nah, jadi caranya adalah kita bikin terminal baru, kita SSH baru. Cara buat terminalnya Ctrl+Shift+T, akan membuat terminal baru. Kemudian kita sama paragraf SSH lagi, biar kita bisa koneksi ke VirtualBox tadi. Ini ditunggu saja. Nah, sudah jalan, sudah keluar. Nah, baru kita bisa pakai yang ini, dpctl show. Nah, kita lihat di sini dia punya switch 1 dan switch 2. Nah, terus dia bilang bahwa dia nggak tahu apapun. Nah, oleh karena itu kita harus tambahkan routing gitu untuk di switchnya. Bahkan routingnya gimana? Ini
dengan dpctl flow. Misalkan kita mau ping dari H1 ke H2, berarti kita dpctl flow TCP ini selalu 127.0.1 dengan portnya adalah 634. Untuk port masuknya kita bikin port 1, sedangkan actionnya adalah kita keluarkan output itu ke port 2. Nah, terus kita dapat error dpctl must specify an action. Oke. Oh, actions. Nah, seperti ini. Terus untuk balikannya, berarti kita bikin outputnya adalah 1, sedangkan inputnya adalah 2. Oke, kalau sudah kayak gitu, kita bisa lihat lagi bedanya apa. Dump flows TCP 37.0.1 atau localhost di port 6634. Nah, kelihatan di sini dia udah bilang bahwa ada duration, ada table ID, ada priority, terus ada timeout, ada action. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa ping. Bisa ping nggak? Oh, masih DHU. Oke, kita ping lagi. Oke, dia masih DHU. Kenapa dia masih DHU? Coba kita lagi dpctl dan flows, dia masih DHU. Oke, dia bilang bahwa benar add flow. Oke, dpctl dan flows. Oke, hilang lagi ya. Di sini dia jadi cuma 1, padahal di sini ada 2. Dan ini juga nggak bisa kita ping. Nah, jadi kita harus dibagi bahwa ini masalahnya ada di mana. Nah, ini sesuatu yang agak lama, mungkin susah karena kita harus mendebugnya. Kecuali kita coba mulai lagi dari awal untuk melihat kenapa ini tidak bisa. Exit, kita sudo mnc, kita reload lagi, terus kita sudo mn min topo single 3 min switch psk min mac min controller remote. Jadi akan membuatnya, terus kita ping misalkan H1 ping H2, dia memang tidak bisa. Oke, kita coba lagi dpctl dan flows TCP 27.0.1 3.4. Oke, dia bilang dia tidak ada stat reply none. Sekarang kita add flow TCP bla 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 in port sama dengan 1, actions sama dengan output 2 ya, kita ubah ini jadi 1, kemudian ini kita ubah jadi 2. Oke, sekarang kita dump flows lagi, kita coba lihat lagi bahwa sekarang dia sudah memiliki ini, dan sekarang kita coba ping. Nah, dia mau. Jadi apa masalahnya? Kita tidak tahu juga masalahnya apa. Selama ini jalan, jangan disentuh. Oke. Selanjutnya adalah
ada untuk ini link parameter. Tahu kan, misalkan min C3 nya, nah dia hanya 3 kali gitu. Nah di sini di Coursera SDN ini, sini lumayan banyak. Saya juga belum selesai untuk course-nya tuh. Yang jelas di sini dia ada bilang mengenai virtualization. Nah, virtualization ini saya belum mempelajari, jadi belum bisa untuk memberikan ilmunya kepada kalian. Nah, untuk yang mau mencoba-coba SDN juga, itu bisa mencari di SDN Hub. Nah, ini adalah sama tutorial juga, itu SDN Hub. Sebelumnya biar nggak berat, kita close dulu. Sip. Terus ini kita clear. Oke, kita exit. Kita exit lagi. Oke, ini juga kita exit. Exit lagi. Oke. Nah, terus jangan lupa bahwa tadi figure-nya masih up. Karena kalau kalian lihat di sini, virtual box. Nah, dia masih running. Maka untuk menghentikannya, kita pakai figure. Bukan di sini. Di sini kita bikin figure up. Itu untuk menghentikan proses si figure-nya. Kalau enggak, dia bakal terus running in background dan memperlambat kinerja sistem kalian, ya laptop, komputer. Oke. Dia sudah bilang dia attempting to shut down VM. Kita tunggu aja. Oke. Sekarang sudah power off. Nah, ini udah berhenti, artinya figure-nya sudah berhasil di stop. Oke. Selanjutnya, ini juga ada SDN Hub. SDN Hub, sekarang tutorial. Nah, sini dia bilang ada tutorial untuk OpenFlow. Nah, tutorial untuk OpenFlow ini seperti yang tadi gitu ya. Nah, bedanya adalah kalau ini dia langsung pakai OpenFlow. Kalau yang tadi yang dari Coursera ini dia bikin yang namanya user application tadi, yang DPCTL. Nah, bedanya apa? Sebenarnya ini sama aja. Setelah saya cari-cari juga, sebenarnya sama-sama aja. Cuma karena si Coursera ini menambahkan satu fitur, seperti satu device baru gitu. Nah, kalau ini dia langsung memiliki OVS vs CTL-nya. Sama aja, tapi jadi lebih mudah. Tuh. Ini understanding di controller switch. Jadi controller ini anggapannya sebagai server dan switch ini anggapannya sebagai client. Yang pertama switch dulu request hello ke controllernya. Karena controllernya membuat sebuah switch, jadi switchnya yang memberikan hello ke kontrolnya, kemudian kontrolnya membalas dengan hello. Nah, baru fitur request, dan sebagainya. Nah, connection-nya ini bisa pakai dengan Wireshark untuk melihat konfigurasinya. Nah, untuk tutorial SDN Hub ini lumayan banyak dan lumayan berguna juga. Jadi kita lihat dulu ini resource all-in-one SDN. Nah,
Jadi kita bisa download OVA filenya itu yang 64 bit. Kalau laptop saya menggunakan 64 bit, jadi bisa download VM-nya, kemudian akan muncul di VirtualBox tadi. Namanya adalah SDN Hub. Ini SDN Hub tutorial VM 64 bit with Docker. Nah, kalau udah ini nanti akan diarahkan ke halaman tutorial sini. Dan kalian bisa pilih mau tutorial apa aja. Nah, kalau saya awalnya adalah untuk Open Daylight. Nah, untuk tutorial Open Daylight mungkin akan dibuatkan video terpisah karena mungkin ini sudah terlalu panjang videonya. Oke, jadi segitu dulu untuk videonya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dan penyampaian. Jadi kesimpulannya, untuk OpenFlow ini berguna untuk komunikasi antar controller dan device-device yang ada di dalam satu jaringan itu. OpenFlow ini berfungsi untuk mengatur antara control plane dan data plane-nya. Nah, jadi untuk kalian mau yang mencoba-coba bisa lewat Coursera ini, namanya adalah Software Defined Networking oleh Dr. Nick Finster. Atau bisa juga kalau yang kalian memang tidak langganan Coursera, bisa menggunakan ini SDN Hub ORG. Segitu dulu untuk videonya. Untuk Open Daylight akan dibuatkan video terpisah mungkin setelah ini. Oke, saya Michael Lodi. See you on the next video and bye-bye.